Sekarang kita akan belajar, ya. Roh Kudus memberikan tema pelajaran kita hari ini, ya, menguntungkan surga dan merugikan neraka. Keren gak temanya? Ya, menguntungkan surga dan merugikan neraka. Amin. Ya, puji Tuhan, yang Facebook juga jelas suaranya. Nah, keren ya Jo. Nah, konsep ini ada di hidup setiap kita. Ya, saya ulangi, konsep ini ada di setiap hidup kita. Anak-anak Bapa di surga, murid-murid Tuhan Yesus selalu dan pasti akan menguntungkan surga dan merugikan neraka. Jelas. Tapi mari kita jujur dalam praktek. Jujur. Kita sadar gak seringkali berbuat yang sebaliknya? Saya ulangi, di dalam praktek ternyata seringkali kita berbuat sebaliknya. Coba jawab dulu. Yaitu menguntungkan neraka dan merugikan surga. Saya percaya semua kita tidak terima dengan apa yang baru saya katakan. Enggak mungkin dong kita anak-anak Bapa di surga, murid-murid Tuhan Yesus, masa kita menguntungkan neraka dan merugikan surga? Saudara, ternyata itu yang sering kita buat dalam hidup kita. Buktinya, ya, saya ingin saudara jawab. Ini fakta penting, ya, tolong saudara jawab buktinya, ya. Di gereja atau di kuburan. Nah, ini perbandingannya nggak enak sama sekali. Buktinya di gereja atau di kuburan yang lebih banyak setannya. Mungkin pertanyaannya agak aneh, ya. Di gereja atau di kuburan yang lebih banyak setannya. Ya, jawabannya jangan ragu-ragu. Pasti lebih banyak di gereja. Lu kok bisa? Maaf. Di mana ada setan, pasti di situ ada kekacauan, bukan? Di mana ada setan, pasti di situ ada keributan. Betul tidak? Nah, kalau saudara setuju akan hal ini, maka saya tanya balik. Yang sering ada kekacauan dan yang sering ada keributan, itu di gereja atau di kuburan? Coba saudara jawab. Yang sering, fakta. Saudara, ini yang kita harus hadapi. Nah, ada yang jawab itu. Di gereja. Betul. Di gereja itu lebih banyak setannya. Karena keributan lebih banyak terjadi di dalam gereja. Di kuburan aman-aman saja. Nah, kumpulan orang-orang yang mengaku Kristen. Maka itu saudara, kita harus hidup di dalam fakta kebenaran ini. Nah, kalau kita menyetujui dan menyadari bahwa di gereja lebih banyak setannya karena lebih banyak keributannya, maka tanpa kita sadar ternyata kita ini lebih menguntungkan neraka. Betul tidak? Maka itu mari kita bertobat. Kalau seperti ini keadaannya. Karena masalahnya ada banyak hal, ya, Tuhan kita abaikan. Ada banyak hal Tuhan kita sepelekan. Maaf kalimat ini. Ada banyak hal Tuhan kita tidak anggap. Ketika
ketika satu harga diri kita, ya, ketika harga diri kita disinggung, disenggol sedikit, ketika dalam tanda kutip kita dirugikan, jujur, apa reaksi kita secara umum? Ya, apa reaksi kita secara umum? Ya, jawabannya protes, berontak, dan sebagainya. Betul tidak? Ngamuk, Kristo. Oke. Nah, inilah bukti bahwa kita tanpa sadar, ya mungkin sengaja, cuma nggak sadar, kita menguntungkan neraka. Coba lihat ayat yang terkenal ini. Ya, lihat ayat yang terkenal ini. 1 Korintus 6 ayat 7. Ya. Saya percaya begitu pertama kali kita membaca ayat ini, pasti muncul kata, nggak mungkin, kok enak, mana bisa. Ya, saya akan baca 1 Korintus 6 ayat 7. Ya. Ini hebat sekali. 1 Korintus 6 ayat 7. Ya, supaya kita mau belajar jangan menguntungkan setan. Oke. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain. Saudara perhatikan kalimat ini. Sebenarnya, saya baca terjemahan yang berikut. Sebenarnya sudah menjadi kegagalan bagimu karena kamu mempunyai perkara-perkara hukum di antara kamu. Nah, ini terjemahnya lebih jelas. Sebenarnya sudah menjadi kegagalan bagi kamu karena kamu mempunyai perkara-perkara hukum di antara kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka disalahkan? Ini kan gila. Wih, terus mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jangankan pergi berperkara pada orang bukan Kristen. Adanya perselisihan di antara kamu pun sudah merupakan suatu kekalahan bagimu. Lebih baik kalian diperlakukan tidak adil atau dirugikan. Oleh karena itu, sebenarnya sudah terjadi kegagalan yang menyeluruh di antara kamu. Ini terjemahan MILT. Ya, oleh karena oleh karena itu sebenarnya sudah terjadi kegagalan yang menyeluruh di antara kamu karena kamu mempunyai perkara di antara dirimu sendiri. Mengapa kamu tidak lebih suka dipersalahkan? Mengapa kamu tidak lebih menerima dicurangi? Oh, ini kata keren, dicurangi. Oke, cukup sampai di situ. Nah, saudara lihat konsep ini. Ternyata Papa sudah memberi kita jalan keluar. Papa sudah memberi kita cara untuk merugikan neraka. Saya ulangi, menurut 1 Korintus 6 ayat 7, inilah cara surga. Kita hidup menguntungkan surga dan merugikan neraka. Yaitu membiarkan diri kita dicurangi, disalahkan, dirugikan, diperlakukan tidak adil. Nah, maka itu saya katakan tadi, bagi yang pertama kali tahu ada firman seperti ini, pasti teriak, "Hah? Apakah keliru itu?" Nah, kan gitu bukan? Normal. Nah, ini ada anak saya bilang ini dijolimi bahasa Arabnya. Betul, harus. Lu kok bisa? Masih ingat apa yang dikatakan guru kita? Seorang murid nggak lebih dari gurunya. Jadi apa yang dialami gurunya, maka murid pun harus mengalami. Karena gurunya minta, ikutilah teladanku.
Masih ingat ya firman itu? Awas tiba-tiba pura-pura amnesia sekarang ini. Lupa atau pikun. Awas. Guru kita dicurangi habis-habisan. Guru kita difitnah habis-habisan. Guru kita dikhianati oleh yang selalu bersama-sama tiap hari. Jangan nyebut Yudas, jangan. Saya tidak suka menyebut kata itu. Maksudnya, karena saudara dan saya pun pernah mengkhianati Tuhan Yesus. Betul? Saya percaya gak ada seorang pun yang berani membantah. Pak Daniel jangan asal menuduh. Bohong. Selama kita hidup, pasti kita pernah mencurangi Tuhan. Selama kita hidup, pasti pernah menipu, mengkhianati, membohongin Tuhan. Maaf. Saya berkata betul atau salah? Tolong jawab. Saya berkata betul atau salah? Maka itu kalau guru kita dicurangi habis-habisan, ditipu mentah-mentah, dikhianati habis-habisan, siapa kita protes dan tidak terima ketika kita harus mengalami dirugikan, dicurangi, dikhianati, diperlakukan tidak adil? Siapa kita? Saudara, ini yang kita harus tahu. Saya akan baca komentar di Facebook. Sudah dirugikan dan disalahkan, masih harus menerima dicurangi. Tetap kita harus mengalah. Saya sudah baca, tapi baru jelas sekarang. Dan jangan lupa harus menyontoh guru kita Tuhan Yesus. Betul. Betul sekali. Maka itu hidup kita harus berubah. Ada komentar yang lain. Lebih gampang orang menciptakan suasana neraka daripada suasana surga. Betul. Nah, 1 Korintus 6 ayat 7 adalah salah satu cara dari sedikit yang tertulis di Alkitab. Tapi yang sedikit itu yang nyelekit semuanya. Tahu kata nyelekit? Yang tajam menusuk hati kita. Jadi 1 Korintus 6 ayat 7 adalah ayat, adalah jalan, adalah cara, adalah resep, adalah formula, adalah apalagi esensi. Murid-murid Tuhan Yesus sepakat mulai hari ini menguntungkan surga dan merugikan neraka. Harus tidak ada pilihan lain. Ya, ada komentar lagi. Banyak dalam kalangan orang Kristen tidak menciptakan surga di dalam hatinya. Mereka menciptakan neraka dalam hatinya. Itu yang membuat pertengkaran di dalam situasi apapun. Betul sekali. Maka itu kalau mulai hari ini saudara dan saya bersepakat menguntungkan surga dan merugikan neraka, ayo siap-siap diperlakukan tidak adil, dirugikan, dicurangi, dan semuanya. Betul. Jangan lupa juga bahwa istri dikhianati nggak hanya disiksa. Saya mau baca di Zoom ada ulasan bagus ya. Saya mau baca. Saya baca yang di Zoom. Jangan lupa juga bahwa Yesus tidak hanya dikhianati, disiksa, dibunuh, tapi juga hingga saat ini orang Yahudi menyebut tubuh Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Betul. Jadi dia masih dicurangi sampai hari ini. Ini yang luar biasa. Jadi saudara, apapun ya, dicurangi. Katanya berarti kita sudah dari sananya kalau kita memang harus banyak mengalah ya. Oke, kayak kembali.
Nah, inilah konsep yang kita harus miliki, kita harus alami dalam hidup kita. Jelas ya? Jangan protes. Kenapa saya bilang gak boleh protes? Karena kita hanya disuruh milih satu di antara dua. Nurut atau tidak. Maka itu jangan protes, jangan diskusi, jangan debat. Nurut atau tidak. Mau atau tidak. Jelas ya? Ada yang jawab dari Nias. Betul banget nih. Sudah betul banget berarti. Oke, kita lihat kalimat firman berikut. 2 Korintus 2 ya. 2 Korintus 2 kita lihat, untuk belajar menguntungkan surga merugikan neraka. Ayat yang ke-11. Konsep yang paling mendasar sebagai anak Tuhan, Vincent, betul. Karena murid tidak lebih dari gurunya, dan guru kita minta ikuti teladanku. 2 Korintus 2 ayat yang ke-11. Boleh berapa terjemahan, Erik? Untuk ayat ini kita lihat ya, berapa terjemahan. Oke, shalom semua yang menyapa. Ayo belajar. Ya, 2 Korintus 2 ayat 11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Dengan penjelasan, sebab kita tahu apa maksudnya. Ya, Pri, betul. Anak saya dari Tulungagung Kapuk. Nah, karena saudara dan saya sudah tahu apa maksud tujuan iblis mengerjakan apa saja. Kan kita tahu tujuannya. Ya, secara gampang dengan tema yang kita pelajari saat ini, tujuan iblis adalah merugikan surga karena menguntungkan neraka. Nah, kalau saudara dan saya tahu maksud setan seperti itu, maaf saya pakai kalimat ini, ya kalau goblok itu jangan terus-terusan lah. Maaf ya, jangan tersinggung. Ya kalau goblok itu jangan terus-terusan. Goblok lah 2 tahun sekali masih lumayan. Kalau goblok tiap hari, aduh keterlaluan, maaf. Nah, dengan demikian iblis tidak akan diuntungkan dari kita karena kita mengetahui maksud-maksudnya. Supaya jangan kita dialahkan oleh daya iblis karena kita mengetahui muslihatnya. Saya lakukan itu supaya iblis jangan mengambil kesempatan untuk menguasai kita, sebab kita tahu rencana-rencananya. Sehingga kita tidak diperdaya oleh setan karena kita bukannya tidak mengetahui akalnya. Supaya iblis jangan memperoleh keuntungan karena kita tahu maksud-maksudnya. Supaya iblis tidak mendapat keuntungan karena kita mengetahui tujuan-tujuannya. Nah, itu berapa terjemahan yang kita baca. Maaf ya saudara, betapa bodohnya kita. Kalau kita tahu cara kerja mereka dan kita tahu motivasinya dan kita tahu tujuan mereka, lalu kita memberi umpan untuk mereka dapat keuntungan, kan gobloknya kita. Ya, saya hanya memberi contoh. Ya, dalam beberapa permainan olahraga. Contohnya bola voli, ya, atau basket, ya. Pernah nggak terjadi salah seorang dari anggota tim voli itu justru memberi umpan kepada lawan karena dia salah melempar bola, sehingga lawan dengan mudah membuat smash, lalu menguntungkan dirinya dan mengalahkan lawannya karena umpan yang salah. Ngerti nggak istilah ini? Ya, saya harap saudara mengerti. Begitu pula dalam permainan basket. Ada dribble yang salah atau tangannya kena kepada bola basket itu sehingga lawan jadi untung. Nah, kalau dalam permainan sepak bola ada istilah keren, gol bunuh diri. Masih ingat istilah gol bunuh diri?
Nah, saudara-saudara yang pernah menjadi anggota suatu tim olahraga dan pernah dikalahkan oleh musuh karena musuh diberi umpan oleh tim saudara. Wih, itu nyeselnya nggak habis-habis, saudara. Betul tidak? Nyeselnya nggak habis-habis. Aduh. Nah, seperti itu bodohnya. Maaf, Tuhan tolong saya. Tolong kami semua. Saya ingin ulangi kalimat tadi. Kalau ada yang gak setuju gak apa-apa, gak usah dengar. Tapi maaf, izinkan saya bicara ini. Kalau goblok jangan terus-terusan lah saudara. Ngerti gak? Cobalah goblok itu 2 tahun sekali. Maaf, ini ilustrasi saja. Yaitu jangan menguntungkan iblis. Karena kita tahu tipu muslihatnya, kita tahu cara-caranya, kita tahu maksudnya. Nah, Erik, sekarang kita lihat satu terjemahan aja, Erik, terjemahan baru. 2 Korintus 2 mulai ayat yang ke-8. Ya, lihat. 2 Timotius 2 mulai ayat 2 Korintus 2 mulai ayat yang ke-8. Ayo. Saya baca 2 Korintus 2 mulai ayat yang ke-8. Oke. Satu terjemahan aja, Erik, karena panjang pembacaannya ini. Sampai ayat 11. 2 Korintus 2 mulai ayat 8. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi Dia. Oke. Siapa? Nanti saudara baca mulai ayat yang ke-5. Ada apa itu? Ya, saya ulangi ayat 8. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi Dia. Nah, ada perintah. Ya, oke. Saya nggak bahas dianya itu siapa. Saudara baca. Pokoknya dalam tim pelayanan Paulus ada masalah. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu. Nah, jadi karena ada masalah, ada perselisihan, ada salah paham ya dalam tim penginjilannya Rasul Paulus, maka itu Paulus minta supaya tim yang lain sungguh-sungguh dinasihati untuk mengasihi saudara yang buat salah itu. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu. Apakah kamu taat dalam segala sesuatu? Ada yang nulis. Dan pintarnya iblis, ya, dan pintarnya iblis, dia pakai ayat firman Tuhan untuk dijadikan perdebatan. Oh, betapa liciknya iblis, sehingga setan itu dapat keuntungan ya dari kesalahan, kegagalan kita. Kita lanjut baca. Ya, 2 Korintus 2 ya, ayat yang ke-9 sekarang. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Nah, kalau kita membaca firman ini saudara, berarti Tuhan izinkan gak setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita sama-sama anggota tim ini? Jelas sekali. Ya, maka itu untuk kita diakui benar di hadapan Tuhan, ya, untuk menguji saudara dan saya. Apakah kita ini taat kepada Bapa kita
dalam segala sesuatu atau tidak? Firman ini jelas sekali. Udah, ayat 10. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya. Inilah hati seorang gembala. Paulus itu seorang pemimpin yang luar biasa. Ya, belajar dari kepemimpinan Paulus. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, ya, saya stop dulu. Karena ini ada sebuah rahasia yang saya kagum. Terima kasih Bapak. Hidup Rasul Paulus biar itu jadi teladan buat kami dalam nama Yesus. Nah, sebelum saya bicara tentang Paulus ini, ya, saya ingin kembali ke bagian pertama tadi. Bagi beberapa saudara yang masih syok dengan kebenaran 1 Korintus 6 ayat 7. Hah? Mana bisa? Ada orang dirugikan diam saja. Ada orang dicurangi juga diam saja. Ada orang diperlakukan tidak adil diam saja. Jangan asal ngomong. Itu kan Tuhan Yesus. Nah, bagi yang belum tahu, ada loh contohnya saudara kita sendiri. Serius. Yang sama-sama dengan kita. Orang juga manusia normal seperti kita. Itulah Yusuf. Itulah Yusuf. Lihat, dia dikhianati, dia dicurangi, dia difitnah, hancur masa depannya, habis. Tapi lihat, karena dia menerima semuanya itu, gagal sedikit saja buat hidup Yusuf. Tolong dicatat, neraka untuk. Gagal dikit saja. Dia jengkel dikit saja kepada kakak-kakaknya. Ya, jengkel dikit saja pada kakak-kakaknya. Jengkel dikit saja pada istri Potifar. Buyar rencana Tuhan. Hancur rencana Tuhan. Yusuf diam. Maka itu saya bisa menemukan sebuah teladan dalam hidup Yusuf. Dia bisa menikmati semua ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Maka itu neraka bangkrut total. Surga yang untung besar. Karena Yusuf sudah melakukan 1 Korintus 6 ayat 7. Jadi sudah ada contoh. Oke, sekarang contoh Paulus. Erik kembali lagi ke 2 Korintus 2 ayat yang ke-10. Ya. Jo, tadi kamu nulis bagus sekali. Ya. Salah satu ayat di Alkitab yang banyak kata sebab. Ya. Terus jadi dengan kata lain, kalau ada yang tidak diampuni Tuhan, berarti salah satu sebabnya adalah karena kita tidak mau mengampuni, ya Pak? Betul. Nah, kalau begitu, atas pertanyaan Jo, saya ingin baca. Erik tinggalkan dulu 2 Korintus 2. Kita lihat Yohanes 20 ayat 23. Ya, Yohanes 20 ayat 23. Jadi Jo tadi menyatakan kalau ada yang kita tidak ada orang-orang berdosa di sekitar kita, ya karena kita yang tidak mau mengampuni. Yohanes 20 ayat 23. Wih, ini luar biasa. Nah, ini dia. Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Nah, ini jawaban yang Job tanyakan. Dan jikalau saudara dan saya, jangan sampai menguntungkan neraka ya, gara-gara kegoblokan kita. Dan jikalau saudara dan saya menyatakan dosa orang tetap ada. Aduh, kasihan.
dosanya tetap ada. Ternyata salah satu cara yang berikut, kapan murid-murid Tuhan Yesus bisa menguntungkan neraka dan menguntungkan setan, yaitu kalau kita tidak mau mengampuni. Maka itu ditulis, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saya baca terjemahan yang lain. Jika ada orang yang dosa-dosanya tidak kamu ampuni, ngeri. Dosa mereka tidak diampuni. Loh, jahat sekali kita. Kalau kalian mengampuni dosa seseorang, kalau kamu mengampuni dosa seseorang, Tuhan juga mengampuninya. Kalau kalian tidak mengampuni, main-main. Kalau kalian tidak mengampuni dosa seseorang, Tuhan juga tidak mengampuninya. Ya, lihat, begitu penting posisi kita. Kalau tidak mengampuni orang, maka Tuhan pun tidak mengampuni. Aduh Tuhan, berat sekali. Itu, mari kita lihat terjemahan lain. Seseorang yang seseorang yang kamu ampunkan dosa-dosanya, kepada mereka diampunkan. Seseorang yang kamu ampunkan dosa-dosanya, kepada mereka diampunkan. Seseorang yang kamu tahan, dosa-dosanya tetap tertahan. Oh Tuhan. Siapa yang kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Tetapi siapa yang kamu katakan bahwa dosanya tetap, maka dosanya tetap tidak diampuni. Oh Tuhan, tolong. Saudara, perhatikan betapa luar biasa otoritas yang Tuhan beri kepada kita. Betapa besar, betapa hebat otoritas yang Tuhan beri kepada kita. Maka itu Yohanes 20 ayat 20 luar biasa. Tuh. Yohanes 20 ayat 23. Tuhan memberi otoritas kepada kita. Apa yang Tuhan berikan kepada kita? Tuhan memberi otoritas kepada kita seperti orang nggak main-main ini. Itulah Papa kita yang luar biasa dalam hidup gereja Tuhan. Maka itu Yohanes 20 ayat 23 kita harus pakai juga untuk membuat rugi neraka dan menguntungkan surga. Oke, kembali ke 2 Korintus 2 ayat yang ke-10. 2 Korintus 2 ayat yang ke-10. Mari kita lihat ayat ini. Saya ulangi lagi ya, pelan-pelan untuk belajar yang dahsyat sekali. 10 2 Korintus 2. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Saya itu kagum kepada hidup Paulus yang seperti ini. Barang siapa yang saudara sebagai anggota tim dalam satu pelayanan, saudara mengampuni, maka seorang gembala, seorang pemimpin harus ikut mengampuni juga. Maka itu saya balik. Maaf. Ada atau tidak, maaf saya harus tunjukkan ini. Ada atau tidak gembala-gembala atau pemimpin-pemimpin ikut-ikut membenci, nggak mengampuni seseorang atau lebih, karena jemaatnya yang pro gembalanya, maaf, karena jemaatnya, maaf, jangan tersinggung, yang suka memberi uang, donatur paling besar, ngerti ya? Saya minta maaf dulu, ini contoh. Disakiti oleh seseorang
Dan donatur ini cerita kepada gembalanya atau cerita pada pemimpinnya. Aduh saudara. Ada atau tidak, pemimpin itu, gembala itu ikut-ikutan sakit hati terhadap seorang atau lebih yang merugikan jemaatnya atau merugikan anggota timnya. Apalagi ketika pemimpin itu, gembala itu gak kenal yang menyakiti donaturnya ini. Ngerti gak saya ceritain? Itu bukan gembala yang baik. Itu bukan pemimpin yang mau berkorban. Kok malah ikut menyalahkan. Maka itu cara-cara itu yang buat iblis untung. Karena pemimpinnya salah. Kalau Paulus tidak. Pengampunan itu mutlak. Nah itu pun dia ngomong begini. Perhatikan, itu pun dia ngomong begini. Sebab jika aku mengampuni. Nah kata jika ini aneh. Kenapa pakai kata jika? Sebab jika aku mengampuni. Terus dia nambahin, Tuhan ini hati yang luar biasa dari Paulus. Ini kata-kata yang luar biasa. Seandainya ada yang harus kuampuni. Nah sudah ada kata jika. Sebab jika aku mengampuni. Jika. Jangan nilai Paulus sombong. Tapi saya belajar dari hidup Paulus. Jika aku mengampuni. Seandainya ada yang harus kuampuni. Aduh. Saya harap saudara bisa mengerti pewahyuan ini dari Roh Kudus. Saya kagum. Lama saya mencerna dua kata ini. Jika dan seandainya. Lama saya mencerna. Lama saya merenung dan berusaha mengerti. Kenapa pakai kata jika? Sebab jika aku mengampuni. Terus ditambahi seandainya ada yang harus kuampuni. Dan saudara perhatikan cara menulisnya. Garis datar, titik-titik. Ya. Terus, garis datar. Ya, bukan garis miring, garis datar. Terus seandainya seandainya ada yang harus kuampuni, lalu titik-titik. Loh ini apaan penulisan seperti ini? Oh Roh Kudus itu dahsyat. Biarlah mulai hari ini setiap saudara mengerti firman ini. Yang artinya itu enggak main-main. Sebab jika ada yang aku ampuni. Sebab jika aku mengampuni. Seandainya ada yang harus mengampuni, titik-titik. Ternyata begini artinya. Paulus meyakinkan anggota timnya. Paulus meyakinkan jemaat gereja Korintus. Dan hari ini Paulus menyatakan kepada kita. Bahwa Paulus itu hidupnya sudah tidak pernah punya musuh sama sekali. Wih, saya kaget. Maka itu dia berkata, sebab jika aku mengampuni. Kalau dia harus mengampuni. Itu pun ditambah seandainya ada yang harus kuampuni. Ngerti nggak maksudnya? Berarti Paulus itu meyakinkan saudara, meyakinkan saya bahwa aku nggak pernah punya musuh lagi dalam hidup. Maka itu jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, berarti nggak ada. Wih, saya geleng-geleng kepala. Oh ya? Nah, maka itu Paulus adalah seorang murid Tuhan Yesus. Setelah Yusuf di perjanjian lama,
maka dialah Yusuf di perjanjian. Maaf, setelah Yusuf model Yesus di perjanjian lama, maka Paulus adalah model Tuhan Yesus di perjanjian baru. Dia nggak punya musuh. Maka hal itu, kalau ada yang aku ampuni, dan seandainya ada yang harus kuampuni, ya, hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Luar biasa. Supaya, nah ini sambungannya. Seandainya ada yang harus kuampuni, kalau ada. Faktanya aku nggak pernah punya musuh. Maka itu aku tidak perlu mengampuni siapa-siapa. Nggak ada yang aku musuhi kok. Aku nggak pernah sakit hati kok. Aku rela, aku menerima kalau dirugikan, dicurangi, diperlakukan tidak adil. Aku ampuni. Maka itu tidak ada yang aku ampuni. Karena aku memang gak punya musuh. Nah, hal itu kubuat karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Tuhan tolong kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan dan benar. Untuk kami gak punya musuh sama sekali dalam hidup ini. Tidak masalah di IG saya ada komentar. Pengampunan itu sikap hati dan tindakan nyata dari kita ya Pak, betul. Tidak masalah orang lain mau musuhin kita atau tidak. Betul, tidak masalah. Terima kasih Bapak. Maka itu masih ingat Matius 5 ayat 9. Tuhan terima kasih. Bagi saudara yang belum pernah tahu cerita saya ceritakan. Karena tadi malam ada yang membahas masalah itu. Orang yang tidak punya musuh adalah orang yang membawa damai. Betul, dari Cibinong. Ya, senang tiap hari bisa belajar firman Tuhan dari Pak bersama Papa. Lihat ini, ya, lihat Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Apa itu membawa damai? Gak punya musuh. Itu definisi membawa damai. Suka berdamai. Nah, kalau suka berdamai kan gak punya musuh. Siapa orang itu? Karena mereka, siapa mereka yang tidak punya musuh, akan disebut anak-anak Tuhan. Saya ulangi supaya yang belum tahu jadi tahu mulai hari ini. Matius 5 adalah satu. Matius 5 adalah satu. Matius 5 adalah satu-satunya ayat. Ini keren. Yang memberitahu kita kenapa kita hanya Matius 5 ayat 9 yang bisa, yang memberitahu, yang meyakinkan kita bahwa kita ini anak-anak. Perhatikan, bukan karena kita suka memberi persembahan, bukan karena kita hafal ayat Alkitab, kita saudara. Yang disebut anak satu cirinya, yaitu cirinya anak Tuhan, yaitu kalau kita, tolong catat, kalau kita tidak punya musuh, maka saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Nggak punya musuh. Nah, maka itu saya balik. Pantas kata ini, pantas Tuhan berikan sebuah syarat yang apa syaratnya? Apa syaratnya kita adalah anak-anak? Oh, luar biasa. Oh, terima kasih Bapak. Nggak punya musuh, maka surga. Catat, neraka rugi. Itulah yang Tuhan buat atas hidup. Kalau kita bisa suka mengampuni,
dengar, setan neraka rugi, surga yang biasa. Konsep yang kita anak-anaknya itu yang kita harus miliki dalam hidup, bangkrutnya supaya neraka bangkrut. Firman Tuhan ini sangat dahsyat. Jadi tidak ada alasan untuk kita gagal dan kalah. Berdamai dengan semua orang, nggak punya musuh, maka saudara dan saya akan disebut anak-anak Tuhan. Oke, nah bagian ini saya mau memberi tekanan. Ternyata iblis punya ilustrasi, punya cara. Iblis punya cara yang lain mengomentari. Wih, istilah dengan cara kita hidup tidak punya musuh, maka neraka bangkrut dengan sendirinya. Seru nggak? Kalau kita bisa buat bangkrut neraka hanya karena kita nggak punya musuh. Nah, bagian ini penting. Bagian ini penting. Sederhana tapi ini mengerikan. Ternyata tidak punya musuh terhadap orang lain itu belum cukup. Loh, kok aneh? Dengar. Tidak punya musuh terhadap orang lain itu belum cukup. Saya kaget juga pertama kali belajar hal ini. Saya kaget juga. Apa yang saya kaget? Terus, oh Tuhan, saya sampai wow. Dengar. Tolong jawab di Facebook, Instagram, Zoom. Tolong jawab. Ada tidak? Ini secara psikologis sudah bisa dibuktikan. Psikologis. Ada tidak? Dengar. Oh, Calgary hadir. Dengar. Ada tidak orang tidak mengampuni dirinya sendiri? Dengar. Ada tidak manusia tidak mengampuni diri sendiri? Sudah mulai jawab di Zoom. Ada. Nah, ini kurang ajarnya setan, saudara. Oh Tuhan, ternyata ada. Setan merugikan surga karena setan membuat ada orang-orang tertentu yang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Ya, yang dari betul, ada orang-orang yang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Di Facebook ada. Maka itu ayo mulai hari ini ya, saudara, cari orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita yang belum bisa mengampuni dirinya sendiri. Nah, dari beberapa kisah ya, dari beberapa kisah yang saya pernah temukan, iblis membuat tuduhan-tuduhan yang kurang ajar dengan mengingatkan masa lalu seseorang itu betul-betul jahat. Begini jahatnya ya. Maka itu tolong kalau ada di antara saudara, ayo kita harus menang. Ada anak ya yang nakalnya luar biasa, nyakitin orang tua. Suatu hari ayahnya meninggal mendadak. Saudara, kaget anak ini karena dia belum minta maaf ke ayahnya. Nah, ini salah satu cara iblis menuduh. Aku jahat, aku gak bisa terima
Aku belum tahu maaf pada ayahku. Ada. Maaf. Ada yang pernah menggugurkan kandungan, menggugurkan bayi. Dikejar rasa bersalah. Dia nggak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dan banyak hal-hal yang lain saya nggak bisa cerita. Maka itu bagian ini saudara dan saya harus banyak menolong. Bahkan ada hamba Tuhan yang belum bisa mengampuni dirinya sendiri. Bentar, di Facebook ada yang bertanya, bagaimana cara mengampuni orang yang berbuat tidak adil kepada kita? Apakah cukup dengan berdoa lepaskan pengampunan? Ataukah kita harus berbicara dengan orang tersebut? Nah, kalau memang bisa diajak bicara, ya bersahabat. Tapi nggak usah ngungkit apa yang dia buat tidak adil. Jangan. Nggak ada gunanya. Ya, karena Tuhan sedang melatih kita. Oh ya, saya lupa tadi. Saya mau beri kesaksian ya sebelum kita berakhir. Ya, di sesi ini. Bagi yang belum tahu, berapa saudara sudah pernah dengar. Karena kemarin malam ada yang mengingatkan kisah itu. Dia bertanya. Ya, ada orang Jakarta baru tiba di Nabire kemarin pagi. Nah, tadi malam tanpa sengaja ketemu. Loh, kok tiba-tiba dia bisa tanya? Habis sudah lama saya ingin tanya Pak Daniel. Karena kisah itu buat saya itu aneh sekali. Nah, kebetulan ada saudara saya yang tahu betul kisah itu. Nah, supaya kamu yakin, lebih baik bukan saya yang cerita. Saya minta saudara kita ini. Begini saudara. Suatu kali saya beli rumah di Biak. Yang punya rumah, yang jual itu kenal baik. Karena dia juga hamba Tuhan. Oke. Nah, karena saya sibuk. Saya sudah buat akte jual beli. Cuma belum sempat balik nama. Karena sibuk. Nah, tapi cukup lama. Hampir 7 tahun saya nggak balik nama. Kenal sudah akte jual beli. Ya, sering ketemu juga sesama hamba Tuhan. Nah, suatu hari Pak Camat Kota Biak, waktu itu belum ada notaris jadi kami pakai camat, telepon. Pak Pendeta, setahu saya Bapak kan gak jual rumah itu. Hah, kenapa? Ini ada yang datang. Hah? Sudah beli rumah itu. Loh, kaget saya. Terus saya tanya siapa? Ternyata saya kenal juga. Ya, seorang pimpinan bank swasta di Biak dan pengkhotbah lagi. Dan dia pernah khotbah di rumah saya itu. Terus saya telepon. Loh, kan ibu tahu itu rumah saya? Iya Pak Daniel, saya tahu. Lah kenapa ibu beli? Karena pemiliknya berkata Pak Daniel gak jadi beli. Oh ya, karena ini belum balik nama. Ya ampun, padahal sertifikat sudah saya pegang. Saya nggak mau ribut. Nah, ini Pak Camat bilang ini pidana berat loh Pak. Karena dia jual lagi walaupun belum sah balik nama. Tapi bukti-bukti sudah ada. Saya beli 60 juta. Hampir 7 tahun yang lalu. Nah, orang ini beli 90 juta. Saudara, saya nggak mau ribut. Saya minta waktu. Saya nggak mau memperkarakan ke polisi pengadilan ngapain. Uang bisa dicari. Musuh terlalu gampang untuk kita temukan. Nah, saya nggak mau cari musuh. Saudara tahu? Dan Kota Biak gempar. Karena Kota Biak itu kecil. Tersiarlah kabar yang menguntungkan surga dan merugikan neraka. Apa itu? Orang membicarakan peristiwa itu. Hah? Ada pendeta aneh. Beli rumahnya sendiri. Itu yang tersiar. Oh, ada pendeta aneh. Buat saya tidak aneh. Justru itu yang benar. Malu. Yang punya rumah yang pertama. Yang beli juga malu. Saya bayar.
Cuma saya minta waktu. Saya cicil. Malu. Nah, itu salah satu cara menguntungkan surga, merugikan neraka. Berdamai. Nggak usah panik. Nggak perlu takut. Nah, ternyata terakhir-terakhir saya baru tahu. Ada pengkhianatnya yang jadi calo, yang memberitahu pimpinan bank ini bahwa rumah itu belum beres, jadi bisa dibeli. Nah, saya telusuri siapa calonya. Ya ampun saudara, calonya itu orang yang dekat dengan saya, dan saya yang membiayai sekolah anak-anaknya. Bayangkan. Apakah saya ribut dengan dia setelah tahu? Tidak, memang saya telepon. Loh, kenapa kok bisa begitu? Aduh, maaflah, saya kilaf. Ya sudah, dia bilang kilaf, mau apa lagi? Saya pun gak memperpanjang urusan, saya ampuni. Dan saya tetap baik. Ngerti gak? Dan suatu hari anak pertamanya menikah. Saya diundang. Memang saya gak bisa datang. Tapi saya kirim hadiah pernikahan untuk anaknya. Karena buat saya gak ada apa-apa. Itu urusan dia dengan Tuhan. Nah, maka itu saudara, ayo kita harus hidup menang. Wow, ada komentar dari Berlin. Kedekatan hati kita dengan Tuhan Yesus meloloskan kita dari jeratan iblis dengan tuduhan-tuduhan yang menyiksa diri sendiri. Dan ke Herr Chandra Halim Wigits, Guten Morgen. Ini saudara saya dari Berlin. Betul. Dengan kedekatan hati kita dengan Bapa di surga meloloskan, membebaskan kita dari jerat iblis. Wow. Nah, ini yang membuat setan itu kalah, neraka bangkrut, surga untung. Kalau kita mau mengampuni. Jadi uang jangan ditempatkan yang paling atas. Kenapa saya pakai kalimat ini? Karena begini. Biasanya orang itu kan gak mau rugi karena uangnya. Nah, justru karena kita gak mau rugi karena uangnya, kita nuntut. Nah, ketika kita nuntut, uang kita balik. Tapi tolong catat, neraka yang untung, surga yang rugi. Loh, betul tidak? Kalau kita berperkara, berurusan masalah uang. Aduh saudara, kalau cuma dirugikan uang, sudahlah. Saudara-saudara saya tahu, istri saya tahu. Itu sudah berapa kali, tapi saya nggak mau pusing. Dan terbukti Tuhan tetap berkati sampai hari ini. Luar biasa. Nah, maka itu ampuni ya orang lain, juga diri sendiri. Harus hidup dalam damai. Ayat yang terakhir. Nah, ini yang penting. Kenapa saudara harus mengampuni diri sendiri? Ini dia. Wahyu 12 ayat yang ke-12. Ada komentar dari Facebook. Orang yang bisa mengampuni dan memaafkan orang itu, orang itu sudah memiliki hati Kristus. Betul. Terus ada yang ngomong, Bapak, saya baru saja mengalami hal tentang mengampuni orang lain yang berbuat tidak adil. Ya, saya baca dulu. Memang secara manusia sakit, tapi pada akhirnya saya bisa menerima ketidakadilan dengan hati yang lapang. Terima kasih Bapak, sungguh-sungguh diberkati dengan khotbah ini. Puji Tuhan. Ada yang komentar lagi, ilmu tingkat tinggi tentang mengampuni. Terima kasih. Ada yang bilang, wah, kesaksian Pak sungguh hebat, taat firman. Belum pernah saya dengar dan saksikan, ada buktinya. Puji Tuhan. Serius saudara, mengampuni, melupakan kesalahan orang atau kita seperti tidak pernah bersalah pada kita atau diri sendiri. Betul. Wahyu 12 ayat 10. Maafkan saya. Ayat 10 Erik. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, nyaring, suara yang seru. Apa? Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Tuhan kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Apa hasilnya?
Karena telah dilemparkan ke bawah di neraka maksudnya. Siapa yang dilemparkan ke bawah? Pendakwa saudara-saudara kita. Yang mendakwa saudara-saudara kita. Nggak main-main. Siang dan malam. Mendakwanya bagaimana? Di hadapan Tuhan kita. Erik coba lihat beberapa terjemahan yang lain. Supaya kita lebih lengkap. Ya, saudara, inilah si iblis itu, neraka itu yang harus kita rugikan. Karena perbuatannya jahat sekali. Mendakwa saudara-saudara kita. Maka itu mulai hari ini dalam nama Yesus yang masih terdakwa, masih tertuduh oleh iblis tentang kesalahan-kesalahan masa lalu yang saudara sudah akui dan bertobat, lawan balik. Dan aku mendengar suara yang keras dari surga. Saya nggak usah baca itu. Ya, serta kekuasaan Kristusnya, karena si penuduh saudara-saudara kita yang menuduh mereka di hadapan Tuhan siang dan malam sudah dilemparkan ke bawah. BIS. Sekarang Raja Penyelamat yang dijanjikan itu juga menunjukkan kekuasaannya. Sebab yang menuduh saudara-saudara kita di hadapan Tuhan siang dan malam sudah dikeluarkan dari surga. Wih, keren. Terus, karena si pendakwa saudara-saudara kita yang menuduh mereka di hadapan Tuhan siang malam telah dipukul roboh. Haleluya. Surga untung, neraka bangkrut, dipukul roboh. Keren. Karena penuduh saudara-saudara kita yang menuduh mereka siang dan malam di hadapan Tuhan kita telah dicampakkan ke bawah. Karena penuduh saudara kita yang telah menuduh mereka siang malam di hadapan Tuhan kita telah disingkirkan. Ya udah, pokoknya selesai. Amin, saudara. Maka itu mari kita hidup sebagai pemenang. Ini dia. Oh, ada yang cerita lagi. Saya bantu. Oh, mahasiswa supaya bisa menyelesaikan biaya studinya. Harusnya lulus semester ini. Kontak saya dipakai sebagai pinjaman hutang online karena tidak dibayar. Akibatnya saya ditelepon. Saya tetap lunasi biaya semester ini. Semua untuk kemuliaan Tuhan Yesus, luar biasa. Jadi ya, berdamai dengan semua orang, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan Tuhan. Maka setan bangkrut, neraka hancur, surga yang untung. Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan betul doa Bapa kami di surga. Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu supaya bumi jadi seperti surga. Karena saudara dan saya taat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran ini. Supaya neraka bangkrut, surga untung terus-terusan. Haleluya.